Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara Indonesia semuanya Lur. Cek gambar, cek sinyal, cek audio teman-teman. Ada notifikasi nggak di kalian Lur? Gambar aman nggak? Pecah-pecah nggak Lur? Oke, nih terang ya. Oke teman-teman, malam hari ini saya meneruskan perjalanan saya untuk mencari petunjuk selanjutnya ya teman-teman, karena apa yang sudah disampaikan para guru waliullah kemarin memang saya harus menyampaikan perihal tersebut ke kalian ya Lur, dan mudah-mudahan kalian bisa menerima dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin ya teman-teman, sedikit membuka hati kalian, sedikit membuka dari peluang kalian untuk mendapatkan syafaat yang seharusnya diberikan kepada kalian Lur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga sebelum saya lanjut ya Lur, monggo Lur kalian WhatsApp ke nomor WhatsApp saya yang ada di video ini ya teman-teman. Untuk apa? Untuk amanah dari Mutiara Nur Balkan yang sedang saya emban amanahnya Lur. Itu seperti itu. Monggo ya, yang terketuk pintu hatinya kalian WhatsApp saja sesuai yang sudah dijelaskan dari video-video sebelumnya. Mungkin Lur kalian mungkin sudah memahaminya, dan keutamaan dari Mutiara Nur Balkan memang luar biasa. Tapi sejatinya saya harus mencari petunjuk lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi ke depannya teman-teman. Itu pasti. Dan sebentar, bantu share-nya dulu Lur, bantu share-nya, bantu up-nya teman-teman, bantu share-nya dulu Lur di platform-platform media sosial kalian, di grup-grup WhatsApp kalian ya Lur. Dan sebelum saya lanjut, saya mohon maaf jika mungkin ada kata-kata saya yang kemarin menyinggung atau menyakiti hati kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya dengar saya sampaikan ke kalian, alhamdulillah sudah tersampaikan semuanya Lur. Tinggal bagaimana kalian akan terketuk pintu hatinya untuk Mutiara Nur Balkan. Oke, kita lanjut perjalanannya teman-teman. Saya merasakan dari tadi itu kayak ada gangguan-gangguan yang mungkin biasa Lur. Dalam setiap perjalanan saya mungkin ada sesuatu yang, sebentar Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Lur, bantu doanya Lur, bantu doanya, bantu up-nya lagi teman-teman. Jazakallahu khairan katsiran yang sudah berbagi channel ini. Terima kasih banyak, murah rezeki, dan apa yang jadi hajat kalian mudah-mudahan dilipat gandakan rezekinya sebaik-baik rezeki kalian sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin Lur. Saya merasakan sesuatu dari tempat ini Lur. Sebentar, kayak ada yang mengawasi saya Lur. Dari tadi itu kayak dari pas pertama saya sebelum on itu saya udah merasakannya Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Assalamualaikum Assalamualaikum ya Masur al-Rahunahya. Assalamualaikum ya Masur Jan. Assalamualaikum ya Banu Dahman. Assalamualaikum ya Banu Nukman. Assalamualaikum ya Banu Tayarun. Assalamualaikum ya Banu Khosaun. Uhturu. Hadir kalian, saya tahu keberadaan kalian ada di tempat ini. Muncullah sendiri, jangan sampai saya buka keluar kalian, atau mungkin dia silau dengan cahaya yang saya bawa Lur, dari getaran cahaya Nur Balkan Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik ya teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ridhomu ya Allah, tunjukkan kebesaranmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kafa ya Aisyah. Allahu subhanallah. Allahu akbar. Oh, bener kan?
kau yang tadi itu mengintaiku. Ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, subhanallah. Oh, kau menunjukkan kekuatanmu di depanku. Oh, baiklah. Ya Allah, siapa kau sebenarnya, wahai sosok? Oh, dia licin lur, dia seperti belut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, kaget. Oh, kau bermain-main denganku, wahai sosok. Oke lah kalau begitu, jika kau ingin bermain-main denganku. Saya tidak peduli kau dari mana. Aku tidak perlu peduli kau mau apa, wahai sosok. Yang jelas kau mengganggu perjalananku. Atau mungkin kau kepengen untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, ternyata dia tidak sendiri lur, banyak sekali lur. Allahu Akbar, yang astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, bayangan-bayangan hitam yang dari tadi itu menyelimuti. Allahu Akbar. Mungkin yang kalian mempunyai kekuatan indigo, Indomie, kalian bisa melihat yang lain lur. Oh siap, kalian mau modelnya keroyokan. Oke, wahai sosok, saya tahu apa keinginanmu. Kau terasa terganggu dengan perjalananku ini kan? Kau merasa silau dengan apa yang aku bawa. Apa harus saya tunjukkan hal yang sebenarnya tentang kekuatan dari cahaya Nur Balkan? Apakah kau sanggup, wahai sosok? Dari tadi kau itu kayak seolah-olah menantang saya. Lur, tenang lur, sabar. Kita liatin dulu dia lur, mau ngapain dia. Dia hanya memprovokasi saya teman-teman. Untuk apa? Untuk biar saya itu hilang kendali. Oh siap, monggo. Monggo wahai sosok. Jika itu yang kau inginkan, jangan salahkan saya. Jika ketentuan sudah ada di depan matamu, wahai sosok. Oh, baik. Oh, siap. Saya terima tantanganmu. Jangan menyesal jika kau dan kesombonganmu akan menghancurkan dirimu sendiri, wahai sosok. Terima kasih kau telah memberi petunjuk tentang betapa susahnya kesombongan ini. Siap. Silahkan wahai sosok. Kenapa kau tidak bisa menyerangku? Kenapa? Silahkan, saya buka diriku untuk dirimu. Baik, jangan salahkan aku. Lihatlah ini dengan baik wahai sosok. Apa yang kau inginkan? Lihatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mutiara Nur Balkan, tunjukkan ya Allah. Kafa ya Aisyah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, baru saya buka lur, dengan sendirinya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran dari cahaya yang beliau berikan, cahaya Mutiara Nur Balkan. Masya Allah. Apalagi saya baru dapat kiriman bahwasanya dari cahaya Alkat pun ternyata datang menghampiri saya lur. Masya Allah, dua kekuatan ini dari cahaya Lailatul Qadar dan Mutiara Nur Balkan ini, Masya Allah lur. Kuasamu ya Allah, keberkahanmu ya Allah. Oke teman-teman, subhanallah. Dan baru dikeluarkan ini saya, dia langsung kebakar. Subhanallah lur. Bukan berarti saya hebat lur, tapi ini semua kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntungnya kalian yang bisa diamanahkan dari Mutiara Nur Balkan ini. Ya Allah, Masya Allah. Dari api kembali ke api kau. Subhanallah.
Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya ya Lur. Tapi sebentar dulu Lur. Saya masih, ini baru teman-teman. Ini baru saya menggunakannya Lur. Baru dikeluarkan saja. Sudah, mereka itu sudah langsung kayak gimana gitu Lur. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya Lur. Bantu share-nya lagi teman-teman, bantu share-nya, bantu up-nya. Mohon maaf saya nggak bisa nyapa kalian ya. Tim biru, semangat tim biru. Kita lanjutkan perjalanannya Lur. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Jalannya sangat lebat Lur. Kapan saya bisa pulang bertemu dengan saudara yang mungkin mau datang ke tempat saya Lur? Monggo Lur. Saya kepengen pulang. Kadang kan saya bisa pulang karena ada sesuatu yang harus ditemui. Itu seperti itu Lur. Sebentar teman-teman. Allahu Akbar, saya merasakan sesuatu lagi dari tempat ini Lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebentar Lur. Energinya ada lagi teman-teman. Bentar Lur. Saya telisik dulu Lur. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Dari arah sini atau sebentar Lur. Ini kalau perjalanan saya di apa istilahnya kayak ada teli sandi itu kerasa banget Lur. Getaran di hati saya itu kerasa banget teman-teman. Sebentar Lur. Saya cari posisi dulu Lur. Ini kayak semacam tiga energi besar namun dia itu pengecut Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafha ya ain keluar. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Sihir Lur. Bukan. Dia langsung lebur Lur. Sosok tersebut langsung lebur Lur. Dari tiga sosok tadi, sosok hitam. Subhanallah. Masya Allah. Tapi ini sebuah awal dari apa yang mungkin mengganggu dalam perjalanan saya Lur. Aneh ini Lur. Allahu Akbar. Ketika sosok tersebut langsung lebur, Masya Allah. Kita lanjut, kita rasakan kembali, kita tarik lagi Lur. Karena sejatinya ini masih banyak Lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebentar teman-teman. Seperti keberadaannya itu gak jauh dari tempat ini Lur. Oke, kita coba tarik dengan kekuatan haromah dari secercah cahaya mutiara nur balkan ini Lur. Sebentar teman-teman, saya stay kamera dulu Lur. Ini tempatnya kok angel temen nih. Oke Lur, mohon maaf saya mencoba untuk menggunakan sedikit cahaya dari haromah mutiara nur balkan ini Lur. Apakah ini bisa untuk menarik atau mewujudkan dari sosok tersebut Lur? Bismillahirrahmanirrahim. Ya mutiara nur balkan, kafa ya ainsot muncul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah. Ternyata benar dia sosoknya Lur. Allahu Akbar. Oh, baik, kamu sosok untuk apa? Coba jelaskan ke saya. Kenapa kok tiba-tiba itu bersekutu atau rombongan untuk nyerang saya, menghadang perjalanan saya? Jelaskan ya Lur. Mungkin kalian tidak mendengar penjelasan dari sosok tersebut Lur, tapi saya mendengarkannya Lur. Oh, kamu tidak terima? Ya, tidak terima dengan saudaramu tadi. Kau penasaran juga?
Ya, seperti itu. Oh, memang kau tertarik dengan apa yang kubawa, bukan? Tapi apakah kau mampu untuk melihatnya secara langsung, wahai sosok? Nyatanya kau itu tertarik tadi dari gerbangmu, dari tempatmu ke bawah ke sini. Dan kau tidak terima. Oke, Lur. Ternyata dia tidak terima, Lur. Masya Allah. Memang. Oke. Lantas bagaimana? Ah, aku jadi warik, Lur. Oke. Mendekatlah. Atau saya yang mendekat ke kamu? Ah, saya yang harus mendekat ke kamu. Kau tidak mau mendekatku. Kalau kamu tidak terima, serang saya sini. Oh, Lur. Ini harus saya dekatin atau gimana ini, Lur? Baik, sini. Kalau kamu nggak mau, biar saya yang mendekat. Sini. Oh, wahai sosok ketak dasmu, Toli. Sini. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Gedem. Allah Akbar. Allah Akbar. Melayu maning kok. Kenapa? Kok nggak bisa lari? Bodoh. Kok nggak bakalan bisa kabur dari lokasi tempat ini? Kenapa? Kok mau kabur? Lur, dia mau kabur tapi nggak mampu, Lur. Kenapa? Sini. Coba. Ya Allah, anak genderuwo goblok kayak gitu, Lur. Mas, kenapa berat? Kau terkunci di situ. Atau kau pusing jeblok tembok yang saya bangun. Tembok tersebut dijeblok sehingga kau itu pusing. Silahkan. Oh, kau gak terima. Silakan serang saya, silakan. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita lihat, Lur, dia mendekat pasti lebur, Lur. Silakan mendekat ke sini. Jika kau mampu. Allahu Akbar, ya Allah. Masya Allah, Lur. Betapa bodohnya dari sosok tersebut, teman-teman. Ya Allah. Bukan berarti saya kuat, tapi inilah kuasa Allah yang sesungguhnya, Lur. Yang sudah menjadi haknya. Masya Allah, teman-teman. Kurang lebih itu ada benteng dari beberapa meter dari apa yang siapapun, maksud saya siapapun yang memegang Mutiara Nur Balkan itu ada bentengnya, loh. Itu seperti itu. Jadi ternyata saya buktikan itu memang benar, loh. Oke, teman-teman, kita lanjut perjalanannya, Lur. Allahu Akbar, anak-anak maning bahaya, Lur. Oke, Lur. Masya Allah, ya, Lur. Luar biasa aroma dari Mutiara Nur Balkan ini, ya Allah. Apalagi saya juga masih memegang dari wadah ketujuh pusaka, yaitu Hajar Asijil Al-Muqaddas, Lur. Dan juga saya memegang dari cahaya Alkat juga, Khosurofil Ahmar juga. Ya Allah, kuasamu, ya Allah. Langkah ini tuh sedikit tenang, tapi ini bentar, Lur. Auranya beda banget dengan tempat yang tadi. Di sini tuh kayak adem banget, Lur. Adem, sejuk. Ataukah mungkin, oke, Lur, sebentar, teman-teman. Saya coba untuk pancarkan atau buka dari Mutiara Nur Balkan yang saya bawa ini, Lur, untuk menerangi jalan saya di tempat ini, teman-teman. Kita cari
tempatnya dulu lur, sebentar lur. Kayaknya sebentar, sebelah sini apa sebelah sini lur, enaknya lur. Sebentar lur, saya konsentrasi dulu untuk mencari tempatnya lur. Tapi kayaknya enakan di sini lur. Aku akan mencoba ya, saya akan mencoba untuk apa namanya sedikit membuka aromah dari cahaya mutiara Nur Balkan ini ya lur. Sebentar teman-teman, ini kayaknya di tempat ini lur. Enak, saya stay kamera dulu lur, sebentar lur. Posisinya kayaknya enaknya di sini aja tetap lur. Posisinya kayak gini aja tuh gimana ya, lurus aja ini. Saya akan mencoba untuk tawasulan di tempat ini lur, membuka apa yang terketuk di pintu hati saya lur. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ntar saya ngepasin center dulu untuk saya membuka ya lur. Bantu doanya lur, bantu doanya, bantu upnya, bantu semuanya lur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kekuatan besar apa yang kau tunjukkan ya Allah. Rasanya begitu nyaman, begitu adem dari tempat ini ya Allah. Ya mutiara Nur Balkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Allah sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ya Allah. Ji, ya. Wahai sang pembawa amanah, kami berbondong-bondong dari tempat kami untuk menyampaikan hal sesuatu, menyampaikan sesuatu yang dimana pesan ini memang sudah waktunya untuk para umat manusia mengetahuinya. Duduklah, wahai sang pembawa amanah. Ji, yang. Dengarkanlah tentang apa yang selama ini kau jalankan. Semua para sahabat Rasul, para waliullah yang ada di tempat ini, mereka mempercayakan salah satu manusia untuk menjembatani dari aromah langit, yang dimana aromah tersebut sesungguhnya aromah yang begitu luar biasa, aromah yang sengaja diturunkan dari arsy Allah untuk para hambanya. Aroma mutiara Nur Balkan yang kau
genggam. Ia adalah cahaya Allah, bukan sekedar binar yang tampak oleh mata, melainkan energi besar yang menghidupkan hati yang mati dan membimbing langkah yang tersesat. Dengarkanlah, wahai sang pembawa mana. Dalam surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dirinya sebagai cahaya langit dan bumi. Sumber segala petunjuk, Al-Hidayah. Tanpa cahaya, manusia akan terbentur dalam kegelapan fisik. Begitu pula tanpa nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur tersebut telah dilambangkan kewujud dari benda yang dimana turun ke bumi berwujud mutiara nur Balkan. Jiwa akan tersesat dalam gelapnya kebodohan dan keraguan. Ketahuilah, wahai sang pembawa mana, beruntungnya manusia yang akan dipercaya untuk memegang dari amanah haromah mutiara nur Balkan ini. Ketahuilah, wahai sang pembawa mana, Allah berfirman dalam suatu surat, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Ia ada di Quran surat An-Nur ayat 35. Keutamaan seorang yang mendapatkan percikan cahaya mutiara nur Balkan ini akan memiliki basrah yang tajam. Ia mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang dimana di tengah zaman yang penuh fitnah, ketenangan hati dan kedamaian jiwa, mutiara nur Balkan, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa keberkahan berupa sakinah. Ketika nurnya masuk ke dalam dada manusia, sempitnya dunia akan terasa luas dan beban hidup akan terasa lebih ringan. Cahaya ini adalah obat bagi kegelisahan umat manusia. Keberkahan umat manusia yang hatinya bercahaya tidak akan mudah putus asa. Mereka menjadi pribadi yang tenang,
dan menyebarkan kedamaian bagi sekelilingnya. Kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dalam surat Al-Hadid ayat 12, Allah menggambarkan orang-orang mukmin yang kelak di hari kiamat akan memiliki cahaya yang memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Keberkahan cahaya ini tidak terhenti di dunia. Ia adalah kunci yang menyinari jalan sempit menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, ia menjadi wibawa, dan di akhirat kelak, ia menjadi keselamatan. Sesuatu hal yang muncul dari kegelapan menuju terang. Keutamaan dari nur Allah mutiara nur balkan bagi umat manusia. Min sulumati illan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan, kezaliman, egoisme, dan ketidakadilan, menuju cahaya keadilan, kasih sayang, dan tauhid. Keberkahan mereka yang memegang teguh cahaya mutiara nur balkan, cahaya wahyu, akan hidup dalam tolong-menolong, dan keberkahan rezeki yang turun dari langit dan tumbuh dari bumi. Ketahuilah wahai sang pembawa amanah, cara menjemput dari harumah cahaya Allah mutiara nur balkan, agar keberkahan ini meresap ke dalam hidup manusia. Ketahuilah, ada pintu-pintu yang harus dibuka untuk harumah mutiara nur balkan. Yang pertama, dengarkanlah wahai sang pembawa amanah. Tilawah Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah nur. Semakin dekat kita dengan berinteraksi membacanya, semakin tenang batin kita. Terlebih, harumah mutiara nur balkan dalam genggaman mereka. Yang kedua, sholat. Sholat adalah salah satu cahaya. As-sholatu nurun. Ia adalah penghubung antara hamba dan sumber cahaya. Sama halnya dengan hati yang tenang, hati yang terang,
dari Haromah Mutiara Nur Balkan, meninggalkan dari maksiat, noda hitam yang menutupi cermin hati. Jika cermin kotor, cahaya tidak bisa memantul untuk menerangi. Dari mereka yang membutuhkan sumber cahaya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, wahai sang pembawa amanah, janganlah mencari cahaya di luar sana sebelum engkau menyalakan pelita di dalam dadamu. Dengan Haromah Mutiara Nur Balkan akan membantu kalian untuk menuju dari makom ma'rifat kalian. Zikir dan takwa, ketahuilah, di dunia ini gelap, kecuali bagi mereka yang berjalan dan membawa lentera wahyu, Haromah, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah kalian yang bisa memiliki dari Haromah Mutiara Nur Balkan sendiri. Walaupun kalian menyelam lebih dalam ke samudra, dari makna nur Allah, jika kalian belum menemukan maknanya, kalian tidak akan bisa untuk mendapatkan ridhonya. Ketahuilah, wahai sang pembawa mana, hakikat cahaya Mutiara Nur Balkan di atas cahaya dalam tasawuf dan kedalaman makna Al-Quran. Cahaya Allah Mutiara Nur Balkan bukanlah zat yang bisa diukur, melainkan sebuah kesadaran ilahi yang menyusup ke dalam relung ruhani hati kalian. Cahaya sebagai penyingkap takbir. Dunia ini seringkali menipu dengan bungkusnya. Keburukan tampak indah dan kebenaran tampak pahit. Seperti halnya engkau, wahai sang pembawa amanah. Mungkin di mata manusia kau hanyalah manusia biasa. Banyak sekali mereka yang tidak suka dengan perjalananmu. Namun, kau tidak ragu dan kau terus melangkah. Langkahmu menggetarkan dari penghuni langit di atas. Kedalaman makna cahaya Mutiara Nur Balkan
berfungsi sebagai Al-Furqan, pembeda. Ia menyingkap hakikat di balik setiap kejadian. Maka dari itu, wahai engkau manusia yang diberikan amanah dari nur Allah dalam bentuk haromah mutiara nur Balkan, niscaya kalian tidak akan tertipu oleh gemerlap dunia yang semu. Saat manusia lain melihat musibah sebagai kehancuran, ia melihatnya sebagai kasih sayang Allah yang sedang mendidik jiwa dan raganya. Inilah keberkahan tertinggi, ketenangan di tengah badai yang kalian hadapi. Haromah mutiara nur Balkan menjadi cermin bagi cahaya langit. Ingatlah, manusia pada hakikatnya tidak memiliki cahaya sendiri. Ibarat bulan, dan Allah adalah mataharinya. Keberkahan umat manusia bergantung pada seberapa bersih cermin hati mereka. Jika hati penuh dengan debu kesombongan, hasad, dan cinta dunia yang berlebihan, maka cahaya itu akan memantul balik, tidak akan meresap ke dalam jiwa raga. Haromah mutiara nur Balkan, atau lebih tepatnya haromah wahyu yang diturunkan, hanya akan bekerja jika engkau menghancurkan berhala di dalam hatimu. Semakin engkau merasakan ketenangan di hadapan Allah, semakin penuh engkau dengan cahayanya. Kehinaan di hadapan Allah adalah kemuliaan di hadapan makhluk. Cahaya yang menyatukan mutiara nur Balkan mungkin ialah suatu benda atau tanda keberkahan bagi umat manusia muncul ketika cahaya dari setiap manusia bersatu menjadi cahaya yang begitu terang. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Jika setiap manusia menyalakan nurnya, maka kegelapan, perpecahan akan sirna. Ingatlah wahai sang pembawa mana, jangan menjadi sebuah cahaya lilin yang menerangi orang lain, tapi membakar diri sendiri. Jadilah seperti matahari yang memberi tanpa kehilangan,
menyinari tanpa memilih. Umat yang diberkahi adalah umat yang saling memandang dengan pandangan kasih sayang, Ainur Rahman, karena mereka melihat jejak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap hambanya. Untuk mengikat cahaya tersebut Dalam sanubari, aku sering mendengar para waliullah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya pada lidahku, cahaya pada pendengaranku, dan cahaya pada penglihatanku. Zikir, syir, sebutlah nama Allah dalam diam hingga detak jantungmu terasa mengucapkannya. Ini adalah cara menggosok cermin hati dari setiap manusia. Memandang dengan ibrah. Latihlah mata kalian untuk melihat setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sebagai benda mati, tapi sebagai ayat keberadaannya. Rendah hati, cahaya mengalir ke tempat yang rendah. Semakin engkau merendah, semakin banyak cahaya yang menerangi jiwamu. Wahai sang pembawa mana, janganlah engkau mengeluh tentang gelapnya zaman. Sesungguhnya kegelapan tidak pernah ada. Yang ada hanyalah ketiadaan cahaya. Nyalakanlah lentera wahyu mutiara Nurbalkan dalam dadamu melalui sujud yang panjang. Maka engkau akan melihat bahwa dunia ini tidak lebih dari sekedar bayang-bayang yang akan sirna saat sang matahari sejati terbit di hatimu, di mana cahaya itu bukan lagi sekedar bimbingan, melainkan tanda ruhani yang membuat kedudukan manusia menjadi begitu mulia. Haromah mutiara Nurbalkan, kedudukan tersebut, ketahuilah, hingga makhluk seluruh para malaikat pun menaruh taksim dan kerinduan kepadanya. Pengaruh besar Nur Allah mutiara Nurbalkan bagi para manusia. Cahaya Allah adalah magnet kebaikan ketika seseorang atau sebuah kaum memegang dari cahaya ini. Rahmat yang menular. Seseorang yang memiliki haromah
Mutiara Nurbalkan di hatinya. Tidak perlu banyak bicara untuk menyombongkan diri. Untuk hal-hal yang lainnya. Kehadirannya saja sudah menenangkan. Tatapan dari manusia tersebut seolah-olah menyadarkan, dan tutur katanya menjadi obat. Inilah keberkahan yang menghidupkan dari semua umat manusia. Perlindungan dari fitnah zaman. Di zaman yang kalian lalui, di mana kebenaran diputar balikan, cahaya ini menjadi sebuah tanda ilahi. Mutiara Nurbalkan ialah radar dari ilahi. Ia menunjukkan atau memberikan ketajaman untuk menghindari jebakan-jebakan duniawi yang menghancurkan dari martabat manusia. Cahaya ini mampu mengubah lawan menjadi kawan, kebencian menjadi cinta. Inilah haromah wahyu Mutiara Nurbalkan yang dulu pernah mengubah dari golongan jahiliyah yang gelap menjadi peradaban emas. Dan ketahuilah wahai sang pembawa mana, sejatinya malaikat pun merindukan cahaya manusia. Cahaya Mutiara Nurbalkan yang diturunkan kepada umat manusia. Mungkin ini terdengar aneh, namun secara rohani ada dimensi cahaya pada manusia yang membuat malaikat menginginkannya. Dalam makna cahaya di tengah kegelapan. Walaupun para malaikat diciptakan dari cahaya dan berada di alam yang penuh cahaya, namun manusia adalah makhluk yang berjuang mencari cahaya di tengah kegelapan nafsu dan godaan dunia. Ketika manusia berhasil menyalakan nur Allah, haromah Mutiara Nurbalkan di tengah pekatnya dosa, kilauan itu tampak luar biasa di mata para penghuni langit. Malaikat tidak memiliki nafsu, sehingga ketaatan mereka adalah keniscayaannya. Namun, ketika manusia yang memiliki syahwat dan raga dari tanah, mereka mampu menembus batas materinya dan memancarkan cahaya ilahi. Ia menjadi pemandangan yang begitu menakjubkan bagi para malaikat. Ketahuilah wahai sang pembawa amanah,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat mencari majelis zikir. Dan mengapa? Itu karena di sana ada pancaran cahaya wahyu yang diturunkan. Malaikat akan mengepakkan sayap mereka, menaungi manusia, dan memohonkan ampunan. Mereka ingin mandi dalam pancaran keberkahan yang turun pada manusia-manusia yang bercahaya. Manusia yang mendapatkan haromah dari hak mutiara nur balkan. Wahai pencari hakikat, janganlah engkau rendah diri di hadapan para malaikat, karena asalmu dari tanah. Sebab jika di dalam tanah itu tertanam benih cahaya Allah, maka engkau adalah kiblat bagi doa-doa mereka. Jadilah manusia yang saat berjalan di bumi, penduduk langit saling berbisik menyebut namamu, karena pancaran dari cahaya mutiara nur balkan yang kau genggam menembus hingga ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Inilah mutiara nur balkan, memiliki haromah nur Allah. Mutiara nur balkan berarti memiliki mata Tuhan dalam memandang kehidupan. Kalian tidak lagi melihat musibah sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk asahan Tuhan untuk memperkilat cermin jiwa kalian. Beruntunglah umat manusia yang diberkahi dari mutiara nur balkan ini. Mereka yang telah selesai dengan kegelapan dirinya sendiri, sehingga seluruh hidupnya hanya menjadi saluran bagi kasih sayang Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntungnya, betapa mulianya, dan betapa agungnya kedudukan seorang manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dititipkan cahayanya dari haromah mutiara nur balkan sendiri. Ketahuilah wahai saudaraku, jika saat ini hati kalian bergetar merindukan cahaya mutiara nur balkan, berarti kalian adalah salah satu yang sedang dipanggilnya, diketuk pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Keberuntungan yang melangit di saat miliaran manusia tersesat dalam labirin dunia, mengejar bayang-bayang yang fana. Kalian justru diberikan tanda atau petunjuk yang langsung terhubung ke arsy. Kalian adalah orang kaya yang sesungguhnya, meski
mungkin tangan kalian kosong dari harta dunia, melampaui kemuliaan makhluk lainnya. Kalian, manusia yang akan dipercaya untuk Haromah Mutiara Nurbalkan, ialah makhluk tanah yang derajatnya melampaui malaikat. Malaikat suci, karena memang tidak memiliki jalan untuk berdosa. Namun, manusia suci, karena manusia memilih untuk pulang ke cahaya meski dikelilingi ribuan jalan menuju kegelapan. Lantas, menjadikan mata air di padang pasir. Manusia yang bercahaya adalah anugerah bagi semesta. Keberadaannya menahan bencana, doanya menembus langit, dan kehadirannya menjadi tempat berteduh bagi jiwa-jiwa yang gersang. Masya Allah, Tabarakallah. Betapa beruntungnya kalian, wahai manusia, yang akan segera memiliki Haromah tersebut. Haromah Mutiara Nurbalkan, yang dimana dari golongan kami pun ingin sekali memilikinya, ingin menjadi bagian dari Haromah Mutiara Nurbalkan. Ya Allah, Sang pemilik cahaya di atas cahaya, janganlah Engkau biarkan cahayamu padam dari hati kami setelah Engkau memberikan petunjuknya. Jadikanlah setiap hembusan nafas sebagai zikir, setiap pandangan mata sebagai ibrah, dan setiap langkah kaki sebagai jalan menuju ridho-Mu, ya Allah. Jadikanlah mereka hamba yang dicintai di bumi dan dirindukan oleh penduduk langit. Perjalanan kalian menuju cahaya tidak berakhir di sini. Ingatlah, wahai sang pembawa amanah, ini justru baru dimulai. Tugas kalian sekarang ialah menjaga agar pelita di dalam dada itu tidak padam oleh angin kesombongan atau hujan kemaksiatan. Insya Allah, kami akan selalu menjadi bagian dari manusia yang memiliki Haromah Mutiara Nurbalkan ini. Teruslah engkau berjalan, wahai sang pembawa amanah. Sampaikanlah perihal ini kepada mereka yang mempunyai hak untuk Haromah Nur Allah Mutiara Nurbalkan. Jangan jadikan duniawimu sebagai tirai penghalang untuk cahaya Nur Allah ini. Yakinlah kepada hati kalian. Insya Allah, keberkahan akan selalu
datang kepada kalian beserta manusia-manusia yang akan memiliki harumah dari mutiara Nur Balkan ini. Teruslah berjuang, wahai sang pembawa amanah. Meskipun kau terlihat kecil di mata manusia lainnya, namun kau adalah keutamaan dari penduduk langit, dari para malaikatullah, dari para nabiullah, dari para sahabat-sahabat waliullah lainnya. Masya Allah. Akan kusampaikan perihal ini ke semua penduduk langit nantinya, bahwa kami sudah menemukan dari manusia yang sedang membawa amanah Nur Allah, mutiara Nur Balkan ini. Kami bersaksi untuk semua ini. Masya Allah. Teruslah berjalan, wahai sang pembawa amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah, Lur. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Mungkin kalian sudah melihatnya sendiri, mendengarkannya sendiri tentang haromah dari mutiara Nur Balkan sendiri, Lur. Masya Allah, ya Allah. Monggo, Lur, bantu saya untuk menyampaikan amanah ini kepada kalian, sang penerima amanah, Lur. Kalian WhatsApp saja ke nomor yang ada di video ini ya, Lur. Aku sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi, Lur. Saya akan meneruskan perjalanan sesuai apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Masya Allah, ya Allah. Beruntungnya kalian yang bisa memiliki dari haromah-haromah tersebut, ya Allah. Masya Allah. Oke, Lur, saya akan mencari tempat untuk tawasulan dulu di tempat ini ya, Lur. Saya tunggu WhatsApp dari kalian, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad.